Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Venina Gitananta dengan NIM 321810019 dari program studi Sistem Informasi Universitas Macung. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai algoritma pemrograman yang dinamakan insertion sort atau penyortingan yang nantinya akan saya jelaskan menggunakan flowchart, dengan harapan teman-teman bisa lebih paham mengenai kode yang ada di sini. Jadi bentuknya seperti ini, kemudian flowchartnya bentuknya seperti ini. Saya menggunakan code to flow. Nah, kemudian kita coba saya coba jelaskan step by step. Jadi yang pertama kita siapkan angka. Ini saya pakai 3, kemudian 0, kemudian 5, lalu minus 1. Nah, jadi di langkah pertama kita siapkan angka, kemudian kita bentuk menjadi array atau seperti barisan. Jadi di sini saya ibaratkan seperti balok kayu. Jadi ada 4 balok kayu yang value-nya atau nilainya 3, 0, 5, minus 1. Nah, dari 4 balok kayu ini kita kasih indeks atau semacam petunjuk posisinya. Jadi di yang pertama ini indeksnya 0, di sini 1, 2, dan 3. Nah, proses yang baru aja kita lakukan itu namanya array dari angka yang kita siapkan tadi. Nah, kalau misalnya angkanya cuma 1 kan nggak bisa kalau misalnya angkanya cuma 1 kan indeksnya cuma ada 0 ya. Nah, kalau cuma ada 0 berarti dia operasinya bakal berhenti di situ, jadinya nggak akan dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya ada lebih dari 1, kita bisa lanjut ke step selanjutnya di sini, kode ini. Nah, di kode ini tuh kita di kode selanjutnya di 2 ini kita bakal milih salah satu buat diurutkan. Jadi misalnya di sini kan ada 3, 0, 5, 1. Di sini saya ambil yang di indeks 1 atau angka 0. Ini kita kasih batas garis patah-patah. Nah, kemudian selanjutnya jadi yang angka yang kita ambil itu dinamakan $i atau $i. Kemudian baris sebelumnya atau di sini indeks 0 itu kita namakan $j. Sini $i. Nah, di sini kan $i sama minus 1. Nah, kan berarti kan benar ya di sini. Posisinya di indeks 0. Nah, selanjutnya itu ini. Jadi dia itu punya prasyarat. Dia itu kalau misalnya pindah untuk dapat nilai true, dia harus J itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi indeks di kolom ini nggak boleh kurang dari 0. Nah, ini kan udah bener ya, udah bener berarti indeks pertama oke. Kemudian prasyarat yang kedua, nilainya di sini tuh harus lebih besar dari yang sebelumnya, dari $i. Jadi kalau misalnya
dolar J nya lebih kecil, dia nggak bisa pindah. Jadi di sini kan 3 ya, 3 sama 0. Nah di sini kan 0 kan lebih kecil dari 3, jadinya dia itu pindah ke sini, atau dia melakukan operasi yang ini, yang true. Jadinya ini pindah ke sini, 3-nya mundur ke indeks 1. Nah jadi urutannya yang baru 0, 3, 5, kemudian negatif 1. Nah yang selanjutnya kita, ini kan ada kayak panah kembali lagi gitu ya, itu kita itu melakukan pengecekan apakah 2 ini udah bener atau belum. Nah ini kan prasyaratnya J sama dengan 0. Nah ini kan udah 0 ya, berarti kan dia yang bener 1, prasyaratnya memenuhi 1. Kemudian jadi nilainya di ini harus lebih kecil dari dolar J. Nah di sini kan nggak lebih kecil ya, berarti dia tetap di sini, jadinya dia false. Kemudian kalau false, kita biarkan dia di sini. Ini kan pengecekan yang ini tadi, pengecekan yang kedua kan hasilnya false, jadi dia tetap di sini. Kemudian urutannya baru kan seperti ini. Dan kita lanjut ke yang angka ketiga atau 5. Kita kasih garis patah-patah. Kemudian ini kan dia kembali ke sini ya. Nah berarti dia itu ulang lagi kayak tadi. Setelah dia ditentukan I nya, ini kan jadinya I ya, I yang baru. Ini dolar J yang baru, J yang baru. Kemudian kita cek apakah J nya itu berada di posisi 0 atau lebih dari 0 ya, berarti prasyarat 1 cocok, bener. Kemudian prasyarat 2, apakah value di dolar ini lebih kecil daripada dolar J, salah kan ya, berarti kalau salah dia bakal tetap sini. Kemudian hasilnya berarti 5 negatif 1 0 kayak gini ya, yang baru, berarti dia tetap. Kemudian operasi yang selanjutnya kan di sini 0, 3, 5, kemudian negatif 1 di sini. Nah kemudian ini kan jadi I yang baru, dan ini jadi J. Nah kalau ikut yang prasyarat yang 2 tadi, yang di sini kita terapkan lagi, apakah J itu berada di indeks 0 atau lebih dari 0? Iya, berarti dia benar 1, udah benar 1. Kemudian yang kedua, apakah value di dalam ini lebih kecil daripada di dalam J? Jawabannya kan iya, berarti dia dapat 2 prasyarat, udah dapat. Kemudian berarti dia bakal pindah ke sini, dia bakal swap posisi, jadinya baru 0 dan 3, kemudian minus 1, kemudian 5. Nah ini kan udah yang baru ya, dan kita cek lagi di sini. Kita cek kayak tadi, apakah prasyarat yang di sini tadi memenuhi. Kita cek. Jadi apakah sini J yang baru ya, maaf, sini I yang baru, apakah
value di apakah J ini berada di indeks yang lebih dari 0 atau sama dengan 0, ya berarti dia memenuhi. Kemudian apakah value yang ada di I ini lebih kecil daripada value yang ada di J? Jawabannya kan iya, berarti dia pindah lagi. Berarti yang baru 0, 3, mohon maaf, sini negatif 1 ya, sini baru 3, sini 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat lagi di sini antara 0 dan negatif 1. Nah, 0-nya jadi J yang baru, I-nya jadi negatif 1-nya jadi I kayak tadi. Nah, kita terapkan prasyarat yang ini tadi. Apakah J berada di indeks 0 atau lebih? Ya, dia ada di indeks 0, berarti kan terpenuhi. Kemudian apakah value di I ini lebih kecil dari value yang ada di J? Jawabannya kan iya, jadinya dia pindah lagi. Kemudian berarti jadi ini minus 1-nya di indeks 0, kemudian 0-nya ada di indeks 1, kemudian 3 ada di indeks 2, dan 5 ada di indeks 3. Jadi karena semuanya udah diurutkan, berarti ini prosesnya selesai sampai di sini. Jadi ini hasil akhirnya. Ini sebelum diurutkan menggunakan insertion sort, ini yang sesudahnya. Nah, kemudian di layar itu apabila sudah dimasukkan di Visual Code dan sudah diimplementasikan, jadinya itu yang awalnya arraynya 3, 0, 5, kemudian negatif 1 diurutkan menggunakan insertion sort, jadinya negatif 1, 0, 3, dan 5 di indeks 0 sampai dengan indeks 3. Sekian dari saya, terima kasih.